oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga gitu cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Aja na sembara berita baca sapo. Apalagi itu mangkok ko media sosial deh. Dek nari sama kada politiga sumber berita na. Aja mana berita berita baca. Ya rega hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu bisa sapo. Ya komo ke pale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilan na. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau berita nasional makuto per berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapamulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, karena aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan.
Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya, di edisi hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 bersama dengan keluarga ya. Ini biasa waktu-waktu yang memang ditunggu-tunggu untuk bisa bersama dengan orang-orang terkasih. Dan biasanya memang momen-momen seperti ini momen-momen yang sangat dinantikan, ditunggu-tunggu oleh semua kita. Dan sore hari ini sudah hari di studio. Ini lama sekali ya kita baru berjumpa lagi dengan beliau. Ini abangku, beliau adalah dosen pariwisata Unhas sekaligus rektor kampus Lorong, benar ya? Benar sekali Kak. Iya. Oke. Wih. Pagi, selamat pagi semua. Saya terkagum-kagum membaca ada salah satu gelar di depan beliau. Gelar baru Kak ya. Gelar baru. Selamat dulu ya abang ya. Iya, Weh, oke. luar biasa. Makasih Kak. Iya. Dr. Dirk Sandurapa Sandarupa Iya. M Hum MCE. MSc. MSc. Yes. Boleh cerita sedikit tentang ini? Gelarnya Kak? Ah, ah. Oh, gelar yang mana itu? M-nya atau rektornya? Rektornya. Rektornya. Boleh cerita sedikit, ini saya tertarik sekali ini. Oh, oke. Kalau Oke. untuk gelar rektornya sudah dari tahun lalu Kak. Tahun lalu, oke. Ya, dan kemarin sempat juga di sini bincang-bincang Iya. bawa nama gelar itu. Oke, berarti Iya. yang terbaru ini yang di depan ya? Yang terbaru itu MSc. Oh, MSc. Itu kapan? Tahun 2025 ini ya? Awal Januari kemarin. Awal Januari Iya. kemarin. Oke. Setelah ini mau apa lagi? Mungkin perbanyak pengalaman saja Kak ya. Oh, berbanyak pengalaman saja. Iya. Oke. Oke, abang sebelum kita maju, ini mau sampai kapan belajarnya? Ada kan pepatahnya, Iya. ada pepatah mengatakan Iya. bahwa life is always a lesson ya. Yes. Jadi kita harus apapun yang walaupun sudah gelar tinggi, Iya. pemberian gelar mungkin oleh kehormatan oleh masyarakat Iya. ya. Kita namanya setiap hari pasti kita belajar. Asik. Ya. Oke. Nah, di mana tempat atau daerah yang menjadi kampung wisata pertama di Sulawesi Selatan? Kemudian apa yang menjadi latar belakang pendirian kampung wisata literasi ini, Abang Tabe? Oke, jadi sebelum kita berbicara mengenai kampung Iya. wisata literasi, Kak, jadi kalau bedanya antara desa wisata dan kampung wisata, Oh, desa wisata kan itu biasanya di desa ya. pada ya, umumnya. ya. Kalau kampung wisata ini sudah pada umumnya ada di kota. Nah, nama lainnya sebenarnya kampung wisata ini adalah lorong wisata, Kak. Cuma banyak sekarang orang menamakan kampung wisata biar mungkin lebih friendly ya, untuk kesannya ya masyarakat ya. Jadi ya sebenarnya sudah dari tahun 2020 ada 114 lorong wisata yang di-brandingkan oleh mantan gubernur Pak Dodani Pomanto, gubernur ya, wali kota, wali kota. Ya, dan salah satunya kalau untuk lorong ini sebenarnya belum pernah dapat jatah untuk di-brandingkan sebenarnya. Dan ini ada di lokasi di Lorong Denjaking. Dan waktu kami ke sana tahun lalu, saya agak terkesima di lorong itu, Kak. Oke. Saya sebagai orang pelaku pariwisata, ya, sebagai pelaku juga di dunia bisnis, melihat ketika saya pertama kali datang ke sana, lorong itu sangat aktif dalam UMKM dan juga banyak kegiatan-kegiatan volunteer untuk mencerdaskan anak bangsa di sana, Kak. Iya, banyak kisah-kisah yang menarik di lorong itu. Istimewa ya di sana ya. Istimewa dan di situ di dalam lorong itu, lorong Denjaking namanya, dinaungi oleh yang namanya komunitas anak pelangi. Itu digagas oleh namanya Kak Rahman Romadai. Ya. Halo Kak Maman ya, jika mendengar ini. Halo. Ya Kak Maman ya. Ya saya terkesima sih karena
dari sekian desa wisata atau lorong wisata yang saya kunjungi, lorong ini yang paling aktif menurut saya sih. Oke. Sangat aktif dari banyak hal, dari UMKM-nya, dari kegiatan-kegiatan belajarnya di dalam Kak ya, dari event-event yang mereka adakan, semua itu secara mandiri. Secara mandiri, tidak ada bantuan pemerintah. Iya. Dan ketika saya datang ke sana, saya bilang ke Kak Maman, oke, ayo, kalau saya sih mau bisa membantu memberikan ide bahwa kita brandingkan lorong ini, apa namanya Kak. Selama ini kan mereka menyebutnya komunitas anak pelangi ya. Iya. Tapi kenapa tidak membrandingkan satu kelurahan itu? Sementara kan kelurahan itu kan kompak semua Kak. Iya. Dan aktif bersama. Nah biasanya kalau kita ke lorong-lorong kan biasanya ada yang baku tidak suka ibaratnya ya. Antara tetangga satu, tetangga dua, ini kompak Kak. Kompak sekali, dan mereka itu kan di situ ibu-ibu setiap sore mengajarkan anak-anak yang anak-anak yang mungkin tidak terlalu bisa ke sekolah yang bagus. Oke. Di situ ada pembelajaran gratis dari komunitas luar anak biasa. pelangi Kak. Lalu sebenarnya apa visi dan misinya utamanya dari Visi kegiatan misi ini? dari mereka, Iya. mereka kan awalnya komunitas anak pelangi ya. Jadi itu ibaratnya di situ ada para ibu-ibu yang berkumpul, dan bukan hanya para ibu-ibu ya Kak ya. Di situ ada juga yang mungkin yang sudah ditinggalkan oleh suaminya atau janda. Iya. Di situ juga anak-anak yang banyak yang mungkin yang tidak terlalu berkecukupan untuk mungkin sekolah. Iya. Ya, jadi visi misinya adalah cuma satu, cinta. Oke. Cinta. Ketika saya tanya ke yang punya komunitas itu, Iya. tidak ada banyak label. Pokoknya kita di sini berbagi dan berbagi cinta. Oke, menembus batas ya Menembus dan batas. ruang dan waktu. Tanpa menembus batas ruang dan waktu. Oke, waduh, ini sesuatu yang unik ya, karena kalau sebelum-sebelumnya biasanya itu kan maksudnya mereka punya misi mungkin berbeda. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang cinta, ini sesuatu yang memang dia dalam ya. Iya. Dan- Kalau dan- ditanyakan itu aja sih visi misinya Kak, berbagi cinta. Sederhana kasih, tapi ya itu tadi menembus ruang dan waktu. sederhana, dan itu sudah mereka lakukan selama 15 tahun masuk sekarang ya. 15 tahun. Ya, saya terkejut 15 tahun ya. Iya, dan sebelum lorong itu sudah aktif selama 15 tahun. Ya, alhamdulillah dan puji syukur kemarin bulan September ya, dikunjungi oleh wali kota baru kita Munafri, dan dia langsung memberikan branding lorong itu menamakan menjadi kampung wisata literasi. Kampung wisata literasi. Ya, mungkin di Jawa ada ya, sudah ada, tapi Iya. mungkin ini yang pertama di Sulawesi Selatan untuk langsung ditandatangani oleh wali kota, dan nama pertama untuk di Sulawesi Selatan Kak. Oke. Iya. Lalu kenapa lokasi ini ya? Ini memang dipilih untuk menjadi kampung wisata literasi. Boleh diceritakan lebih dalam lagi keunikan dan potensi yang dimiliki masyarakat setempat? Abang? Oke, karena ini kan awalnya dia hanya sekedar lorong, terus tiba-tiba ada seorang pria yang masuk di lorong itu, namanya Kak Maman saya bilang ya. Iya. Dan di situ awal tahun dia membuat namanya komunitas anak pelangi. Dia memang di situ, kenapa dia senang di situ? Karena memang dia dari waktu masa-masa kuliahnya dulu 15 tahun yang lalu, dia suka memang berbagi ilmu. Ketika dia kuliah dari satu lorong ke lorong lain. Nah, sama halnya ceritanya ke saya, dia pengalaman dari banyak lorong Kak, tetapi pada akhirnya dia menemukan lorong Lenjaki ini sebagai kayak seperti beda dengan lorong dengan yang lain. Beda, dia diterima dengan sangat welcome, Iya, iya. diterima sangat dengan hati yang terbuka oleh para warga Masyarakat di kelurahan situ. sana, Oke. dan segala visi misinya yang dia ceritakan kepada masyarakat di situ, mereka terima dan mereka wujudkan bersama Kak. Jadi segala yang ide-ide dari Bang Maman ini, Kak Maman, mereka realisasikan, tidak ada tanpa embel-embel bilang harus menunggu ini, menunggu itu, ya. Mereka buat, ayo dia bilang kalau mereka mau buat acara belajar mengajar bersama, masyarakat setuju, oke, dibuatlah pada saat juga itu. Mau buat event untuk anak-anak, masyarakat setuju, oke, dan dia setuju. Adapun kalau kita tamu-tamu datang, tidak ada, ibaratnya masyarakat di situ sangat ikhlas Kak. Iya. Dan itu sangat sulit untuk ditemukan seperti masyarakat berbasis seperti itu. Keikhlasan yang dia dapat dari Kak Maman ini, sehingga dia bentuklah namanya komunitas anak pelangi.
Nah, sampai sejauh mana masyarakat di sana, ini terutama pemuda dan tokoh-tokoh adatnya ini, mereka dilibatkan dalam perancangan dan operasional awal, di awal-awal program ini mulai berjalan? Iya, mereka dari keterbukaan, keikhlasan, ya, mereka kata Kak Mamang ketika Kak Mamang ke sana, bilang, ayo kita mulai membentuk komunitas ini dan kita jalankan, kita aktifkan bersama, mereka langsung oke-oke saja. Tanpa banyak ini itu ya, tanpa banyak bilang harus menurut Pak Lurah, harus menurut kamu tetangga ya. Biasanya kan lorong-lorong itu susah dikembangkan Kak. Misalkan ada mahasiswa saya di desa kelurahan Kampung Untia, di situ sudah secara branding sudah oke, tetapi masyarakatnya masih kurang sangat, masih ada antara beda pendapat lah, makanya kurang begitu aktif di situ. Tetapi secara branding mereka sudah ada. Sama halnya kalau kita ke desa wisata Kak ya, kalau kita lihat namanya di daerah desa wisata, tapi kalau masuk di dalam tidak aktif. Iya. Nah ini lorong ini sangatlah aktif, ya Kak. Dari segala kegiatan dan mereka sangat kreatif Kak. Ini maksudnya betul-betul tempatnya memang lorong seperti biasanya biasa Abang Richard ke lorong. Tapi lorongnya itu ibaratnya paving blocknya itu kan dicat-cat cantik. Dari luar mungkin tidak kelihatan lorong itu Kak. Tapi kalau pas masuk terasalah itu yang mungkin karena diistilahkan pelangi ya. Pelangi dalam artian di sini adalah maksudnya indah ya. Warna-warna yang ini ya. Jadi kalau Bang Richard masuk ke sana bisa melihat warna-warni di dalam. Temboknya diwarna-warnai oleh anak muda, paving blocknya diwarna-warnai. Jadi ada sih di Jawa begitu Kak, tapi saya lupa namanya apa yang di Jawa itu ya. Tapi inilah yang kekompakan kreativitas ini susah didapat. Apakah di dalamnya juga ada nuansa-nuansa Sulawesi Selatan? Mereka saya lihat gambar-gambarnya cuma gambar-gambar yang digambar oleh anak remaja itu gambar-gambar yang modern-modern gambar modern menurut mereka ya. Tapi ternyata di dalam ada sesuatu yang ini. Tapi kegiatannya berbasis kearifan lokal. Itu dia. Maksud saya. Dan itu justru sesuatu yang sangat istimewa sebenarnya. Sangat Kak. Iya. Nah, apa saja program utama yang dijalankan di Kampung Wisata Literasi ini? Misalnya mungkin ada rumah baca misalnya, atau pelatihan menulis, atau mungkin apa saja storytelling. Mereka kan namanya literasi. Jadi semua kegiatan literasi baik itu ada 8 program sebenarnya dan semua itu berbasis literasi Kak. 8 program. Iya. Dari misalkan baca Al-Qur'an setiap sore ya. Terus ada perpustakaannya ya. Jadi biasa di situ yang orang sudah tahu menyumbang buku di situ untuk anak-anak. Apalagi ya mereka membuat event di situ juga setiap tahun saya lihat ya, membuat event berbasis literasi ya. Apakah dia baca puisi, lomba membaca di situ semua Kak ya. Jadi tapi semua itu berbasis volunteer. Semuanya volunteer. Itu yang sangat yang menggugah hati saya Kak. Betul. Karena saya senangnya di situ adalah tidak banyak yang bilang ayo buat ini, diajak saya ayo buat ini, tidak bertanya minta dana atau apalah. Kita buat aja, dia yang penting datang ya. Mereka itu sudah senang Kak. Dan mungkin satu program yang kami buat kemarin adalah kampus lorong di dalam. Kampus lorong iya. Ini maksudnya bisa lebih ini jadi gambarkan sedikit. Sebenarnya saya bilang ke Kak Maman, kenapa bukan sekolah lorong? Ini kan rata-rata anak-anak di dalam ya. Tetapi dia lebih memilih untuk istilahnya kampus lorong karena mungkin lebih unik ya. Dan maksudnya adalah karena yang mengajar di sana adalah para dosen. Dari teman-teman berbagai kampus universitas Kak. Ini mah sudah level ini. Jadi semua ini berbasis volunteer Kak. Mereka semua. Nah itu tadi yang disebut dengan cinta ya. Itu berbagi cinta. Jadi mungkin ini sudah 1 tahun berjalan dan mungkin ada beberapa teman yang baru paham apa namanya keikhlasan, volunteer. Jadi itu tidak bisa dipaksakan. Betul. Jadi makanya kalau itu memang datang dari itu tadi atas nama cinta. Iya. Jadi untungnya yang punya komunitas ini dan yang menggagas Kampung Wisata Literasi ini untungnya tidak terlalu sifatnya memaksakan. Jadi karena dia juga sudah tahu 14 tahun proses untuk dengan masyarakat itu butuh proses juga Kak. Betul.
Ya, butuh proses. Adapun masyarakat tidak setuju, tapi mereka setidaknya mau berbagi bersama. Waduh, istimewa sekali. Nah, kemudian selain kegiatan membaca dan menulis tadi yang sudah dijelaskan oleh Abang, kegiatan wisata atau kearifan lokal apa saja yang diintegrasikan dalam program literasi ini? Kan kita kalau bicara literasi itu kan khusus ya. Iya, khusus. Itu dalam baca-bacaan. Ya, oke. Kalau balik lagi ya, mereka berbasis kearifan lokal, budaya Makassar dan Bugis. Ya, tetapi dominan di situ adalah orang-orang Makassar kaya. Jadi mereka terapkan di situ, misalkan di event-event kayak tarian ciri khas Makassar. Ya, mereka tetap juga belajar dari budaya lain ya. Intinya mereka masih berbasis kearifan lokal sih. Itu yang menariknya sih, yang digagas oleh Kak Maman ini. Berbasis kearifan lokal. Dan juga yang menariknya di situ adalah Kak Maman ini juga punya banyak jaringan di luar. Jaringan tanpa batas. Bagus lah kalau gitu lah. Berarti paket lengkap nih. Paket lengkap. Ya. Bang Maman kalau misalnya hadir di sini sebenarnya mau berdua sih, mungkin nanti lain kali. Oke. Waduh, ini aku penasaran sekali mau ketemu sama beliau ini. Iya, aku cocok. Cocok dengan Abang Richard ini. Aduh, sukses sekali. Abang, kita jeda sejenak, sahabat muda, jangan kemana-mana, kita akan kembali saat lagi. Kawasan wisata Ladoma, Kecamatan Bacu Kiki, terletak sekitar 14 km dari pusat keramaian kota Parepare. Udara yang sejuk menjadi salah satu daya tarik untuk berkunjung ke objek wisata ini. Karena selain dikelilingi pepohonan hutan dan air sungai yang mengalir dari pegunungan, pengelola kawasan wisata ini juga menanam aneka macam tanaman perkebunan sehingga semakin asri lingkungan sekitarnya. Menurut Wahyu, pengelola kawasan wisata Ladoma, warga kota Parepare dan sekitarnya sangat membutuhkan tempat refreshing dan healing guna menghilangkan kepenatan dari berbagai aktivitas padat setiap harinya. Kalau awalnya kita kasih Ladoma ini kan awalnya ini daerah perkampungan lama. Sebelum orang bergeser ke kota, nama kampungnya memang di sini Ladoma, cuman tidak terekspos Ladomanya. Makanya kita tertarik pakai nama Ladoma. Awalnya kita buat kolam pemancingan, tapi setelah berjalan kita lihat animo masyarakatnya mulai masuk karena ada sungainya, pegunungannya, sehingga kita kembangkan pelan-pelan, kita tambah fasilitas sehingga berbentuk seperti area wisata. Sementara ini kita ada kolam pemancingan, ada flying fox. Kemarin kita siapkan ATV, cuman pasca pandemi kita off dulu. Rencana ke depan ini kita pengembangan outbound. Keunggulan kawasan wisata Ladoma diantaranya wahana outbound yang dapat menarik wisatawan seperti flying fox, arum jeram, dan lainnya. Selain wahana outbound, terdapat pula empang yang berisi banyak ikan yang dapat dipancing dan dibakar di sana. Wisata Ladoma juga menyediakan rumah panggung kecil yang tepat berada di pinggir empang agar para wisatawan yang sedang memancing bisa menikmati pemandangan di sekitar sungai serta kolam renang bagi anak-anak. Ini sebenarnya awal dirintisnya ini sudah sekitar 5 tahunan. Cuma kan perjalanan ada hambatan-hambatan, mulai aktif sekitar tahun akhir 2018, 2019. Kemudian masuk pandemi kita tutup lagi, ini baru kita mulai benahi lagi. Kawasan wisata Ladoma kembali terbuka sejak ditutup selama masa pandemi. Animo masyarakat untuk berkunjung pun semakin meningkat, khususnya mereka yang berkeinginan untuk rekreasi keluarga ataupun korporasi. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
iya sahabat budaya kita berlanjut lagi ya, masih bersama Abang Dirk di sini. Nah, oke, Abang, bagaimana mengukur dampak keberadaan kampung ini wisata literasi ini ya terhadap minat baca dan kemampuan literasi masyarakat setempat khususnya anak-anak dan remaja di sana? Oh iya, ini pertanyaan bagus sekali Kak ya. Jadi memang 15 tahun yang lalu lorong itu dulu kalau kita kenal di Kota Makassar biasanya kan orang masuk di lorong-lorong ya, takut masuk di lorong-lorong ya. Karena biasanya tempat itu apa namanya istilahnya tempatnya orang berkelahi ya. Dan berkelahi dan tempatnya orang saling saling bermusuhan dulu ya. Nah salah satunya juga ini lorong ini dulu begitu Kak. Nah itulah 15 tahun itu Kak Maman merubah itu merubah tempat itu menjadi taman baca, fokus agar anak-anak dan remaja bisa fokus hal-hal positif. Jadi tentu selama 15 tahun itu ada peningkatan jumlah kunjungan anak-anak ke rumah baca. Jadi waktu saya ke sana Kak mengajar bahasa Inggris, antusias mereka yang anak-anak sekarang itu anak kecil sangat bagus sampai anak SMA. Dan juga ibu-ibu bukan ini jadi di kampung wisata literasi ini kan berbasis masyarakat Kak ya. Jadi bukan hanya anak-anak tetapi juga ibu-ibu yang sudah janda atau mungkin yang tidak bekerja atau yang masih kerja atau yang sudah lansia. Itu semua mereka tetap diarahkan untuk tetap meningkatkan jiwa literasinya. Dirangkul ya. Dirangkul, iya. Jadi mereka secara pengukuran ya mereka sudah banyak menghasilkan buku di sana Kak. Mereka banyak menghasilkan karya buku dari lorong itu dan itu semua dilakukan secara mandiri. Oke. Nah kemudian bisa disebutkan satu atau mungkin dua kisah sukses ya, atau mungkin perubahan signifikan yang paling berkesan sejak kampung ini berdiri. Secara kalau 15 tahun dan saya pun baru masuk di tahun mungkin ke yang 14 tahun. Saya kira selama saya setahun di sana sudah banyak teman-teman dari komunitas dari Aruna itu sudah banyak mengedukasi ibu-ibu misalkan yang dulunya cuma tahu bikin kue tapi diajarkan untuk pemasaran. Itu salah satu output yang sudah dibuat kolaborasi kami di kampus Lorong. Jadi program dari kampus Lorong itu kan pastinya harus output Kak ya. Tapi kalau untuk kebahasaan seperti bahasa Jepang yang kita ajarkan bahasa Inggris kan pasti butuh proses yang lama ya. Tapi harapannya untuk dari segi bahasa itu anak-anak sudah bisa pandai bahasa Inggris sih. Tapi selebihnya yang output sekarang ini dari kampus Lorong yang digagas oleh Kak Maman ini baru yang tercapai misalkan seperti cara pemasaran itu mereka sudah mulai tahu ya, cara membrandingkan, cara buat logo, terus diajarkan ibu-ibu kan ada yang janda Kak ya. Janda itu misalkan janda-janda itu misalkan harus belajar menabung, yang punya anak ya mau sekolah dengan baik ya. Di situ ada outputnya, diajarkan untuk semua dari cara mindset untuk hidup ya. Itu semua Kak, kalau ukurnya berdasarkan kampus Lorong ya, yang kami gagas kemarin tahun lalu. Dan yang kedua adalah kalau dari saya pribadi sudah sangat bersyukur ketika kemarin bulan lalu itu Lorong itu sudah dibrandingkan menjadi kampung wisata literasi. September kemarin ya? Iya. Jadi saya memberitahukan kepada Kak Maman dan masyarakat setelah sudah ada nama, buatlah itu namanya Kak di depan itu kayak papan nama. Oh iya. Kayak seperti kampung-kampung wisata lain kan ya. Oke. Dan saya yakin kok setelah ada nama branding itu makin bisa karena masyarakatnya saya di situ lihat secara keseluruhan aktif sekali Kak. Berarti masyarakatnya di sana juga maksudnya mereka membuka diri ya. Membuka diri, open minded. Itu sebenarnya poin terbesarnya. Walaupun di dalam ibu-ibu misalkan sudah membuat berbagai macam UMKM ya, walaupun datang dari luar universitas, walaupun sudah ada, mereka tetap terima input itu. Itu mereka open minded di situ Kak. Makanya itu semakin kaya ya di sana. Iya makanya semakin kaya. Kayak dalam artian maksudnya bukan kaya bagaimana, tapi maksudnya kaya akan pemikiran yang bagus, kemampuan, mau untuk menerima apapun. Iya, dan itu kan targetnya memang ketika saya cerita dengan Kak Maman, targetnya selama 15 tahun itu kan literasi. Dia lebih fokus membangun masyarakatnya dulu. Dan syukur kami datang tiba-tiba sudah terbentuk mereka. Jadi kita sisa bantu membrandingkan aja sebenarnya.
Jadi karena Kak Maman percaya kenapa dia fokus literasi selama 14 Iya, tahun? iya. Karena ketika seseorang manusia itu hanya hidup hanya untuk sebuah sistem, Akan kaku. akan kaku. Iya. Setidaknya walaupun mereka tidak pernah keluar negeri atau belum mungkin tidak ada kuliah yang tinggi-tinggi, Iya. tapi setidaknya berbasis literasi ini kenapa dia terapkan selama 14 tahun adalah dia percaya kalau kita banyak membaca buku akan banyak pengetahuan pikiran terbuka. Oh, banyak baca banyak tahu. Iya, dan kemarin juga setelah dari baca buku lalu menulis diajarkan oleh Kak Maman ke masyarakat. Dari baca dulu ya. Iya, baca dulu. Baca dulu akhirnya Mereka semangat itu muncul lewat menulis. Lalu beberapa tahun kemudian lalu mereka diajarkan untuk menulis. Tulis saja katanya. Apa saja? Apa saja. Oke, nanti tinggal diarahkan ya. Iya, jadi kita sebagai orang universitas ya memang karena pada dasarnya masyarakat di situ kan yang generasi sebelumnya kan tidak mendapatkan mungkin tidak sekolah ya. Iya. Jadi untungnya ada Kak Maman ini. Susah dicari ya. Iya, 14 aset tahun, ini ya, loh. aset. Dia sudah dengan masyarakat yang generasi dengan dia, generasi baby boomers. Iya. Akhirnya sudah pintar membaca, sudah pintar menulis walaupun mereka tidak berasal dari sekolah tinggi. Dan diajarkan juga adalah kepercayaan diri. Oh, oke. Tidak harus selalu dari nama besar. Ya. Kalau kita mau menghasilkan karya kan. Bukan begitu ya? Ya, setuju. Biasanya kan setuju. kalau mungkin orang misalkan lulusan dia Unhas, udah punya branding dulu. atau mungkin dia berasal mungkin dari misalkan dari kampus ternama. Iya, oke. Saya lulusan ini, sudah pede, belum tentu. Yang penting itu saja action aja sih. Nah, Iya. kemudian apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengelola dan mengembangkan kampung wisata literasi daerah ini, Kak? Misalnya akses buku atau mungkin dari dana sendiri atau fasilitas SDM-nya seperti apa? Kalau untuk saya secara perspektif pribadi Kak ya, Ya. waktu itu kan kalau saya kan baru masuk sebenarnya ya tahun lalu, dan yang kami gagas itu ide adalah kampus lorong pertama. Tapi hal utama yang saya lakukan memberikan ide kepada Kak Maman adalah membrandingkan. Mungkin dari satu sektor kalau ditanyakan tadi iya itu ya. Kalau saya ke Kak Maman, yang paling sulit untuk meyakinkan dia kemarin itu adalah membrandingkan lorong itu Kak. Karena saya bisa paham karena dia selama ini memang bekerja dari hati dan bekerja dari Mesti ceritanya tidak mau diekspos ini ya? tidak mau diekspos. Ya, Iya. oke. Memang saya paham dari sudut pandangnya dia mungkin kayak sudah keanakan di situ bahwa ada perubahan. Iya. Lalu kami datang ingin membantu membandingkan itu cukup lama sih. Setahun. Adaptasinya untuk persetujuannya. diekspos. Ya. Oke. Persetujuannya untuk diekspos bahwa ayo namakan kampung wisata literasi ya. Terus yang kedua adalah mungkin hubungan antar teman ya. Teman-teman kan masih berpikir ada mungkin jauh rumahnya untuk mengajar ke sana ya. Mungkin tidak masih ada bayinya, masih berpikir macetnya apa semua ya. Itu tantangan yang kedua yang sampai saat ini masih dilema sih Kak. Oke. Tapi untungnya selama saya kenalan dengan Kak Maman ini sudah mulai dia agak terbuka dengan relasi baru. Jadi mungkin yang bisa kita pelajari untuk kegiatan volunteer ini adalah tetap terbuka dengan relasi baru Kak. Dan saya kasih tahu Kak Maman, kita terima aja apa konsekuensinya. Pelan-pelan dulu jalannya. Kamu kan juga 14 tahun ya. Iya. Ini juga kan teman-teman yang sudah bekerja kan tidak mungkin juga langsung. Ada kekhawatiran juga ketika cukup beralasan ya bahwa jangan sampai ketika ini masuk ini nanti akan sesuatu, ada gelombang-gelombang di dalamnya. Ada sudah terjadi Kak. Okay. Sudah terjadi di dalam artian seperti itu yang tadi. Iya. Ada sudah mulai mengeluh jauh macet teman-temannya. Oke. Nah kalau dipikir ya sudah ada gaji Iya. tapi saya beritahu ke mamanya pasti ada proses seperti ini. Yes, ya. itu nggak bisa dihindari. Kalau saya sih dalam kelembagaan begini Kak, mungkin pengalaman adalah ya memang harus begitu Kak. Ada kalanya mungkin kita bertiga berjalan, pasti di tengah jalan itu pasti akan tidak sesuai visi-misinya. Betul. Iya. Saya mau ke sini, kamu makan di sini. Kamu makan di sini. Aduh, lain lah, yang lain. Ya misalkan lah. semester lalu kan kita aktif ngajar ya, masih semangat teman-teman nih ya. Di awal-awal. Tapi nanti pertengahan sudah mengeluh. Yang mengeluh. Dan memang beda ya kalau misalnya bilang kamu diawali. Kamu jalan ke sana, saya ke sini terus. Memang beda ketika misalnya seseorang di awal itu memang dia kalau udah dengan cinta, mau gelombang apapun dia akan terus bertahan. Bertahan. Ya.
Dan itu sih saya banyak curhat sama dengan Kak Maman ya. Jadi memang perlu sabar. Betul. Tapi kalau untuk saya secara pribadi itu saya bantu aja untuk memberhentikan Kak. Tetap saya akan bantu memberikan ide-ide dan koneksi di luar. Tetap saya bantu karena saya juga punya kesibukan. Ada bisnis. Bisa dipahami lah. Saya juga masih berdilema dengan di daerah baru juga kan. Itu kan saya juga tempat wisata di sana ya. Betul. Masyarakat juga saya harus pelan-pelan juga di sana. Jadi kisah antara Kak Maman ini dan saya sebenarnya cukup mirip sih. Karena kalau di restoran saya kan sudah 20 tahun ya. Dan itu kami kan memanfaatkan masyarakat lokal. Nah, itu dia. Sama-sama juga dia. Kita semua bersama berbasis masyarakat. Itu tidak mudah Kak. Betul, Abang. Nah, kemudian bagaimana strategi yang diterapkan untuk mempertahankan minat dan partisipasi masyarakat sehingga program ini dia tetap bisa jalan? Kalau untuk saya sih tetap mengikuti program-program yang dicanangkan oleh Kak Maman sendiri ya. Yaitu kayak misalkan melibatkan komunitas kampus dengan relawan literasi. Jadi intinya ini semua yang kita mau bangun bukan untuk keuntungan pribadi tetapi keuntungan masyarakat. Dan ada sih maksudnya gini ya, ada berbeda rasanya ketika kita menghasilkan karya untuk masyarakat Kak. Beda rasanya untuk masyarakat dan beda ketika kita menghasilkan karya mungkin dari pemerintah yang kita dapatkan ya. Beda rasanya Kak. Ada kesenangan tersendiri dan ada seperti kayak ketenangan ya. Iya, setuju. Jadi yang kami lakukan di sini adalah suatu karya untuk masyarakat. Dan mungkin semua orang tidak bisa ke arah situ pandangannya ya. Tapi ada beda rasanya Kak. Kalau kita antara menghasilkan karya untuk masyarakat dan menghasilkan karya untuk diri sendiri. Betul. Beda Kak. Iya. Kita jeda 1 menit dulu, Abang. Setelah Boleh, itu kita Kak. akan kembali sahabat budaya, jangan kemana-mana. Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping, dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan. Hanya ada di Indonesia. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Oke, Abang kita lanjut lagi ya. Boleh, ini Kak. tadi Iya. di awal disampaikan bahwa pendanaan ini mandiri ya. Mandiri. Nah, Iya. kedepannya apakah ada keinginan untuk bekerja sama dengan pihak swasta atau pemerintah atau komunitas? Jadi sampai sekarang masih mandiri ya? Sampai sekarang masih diterapkan mandiri Kak. Dan itu Kak Maman terapkan ke lorong masyarakat itu kita harus mandiri ya. Tetapi kemarin ya syukur banget kemarin waktu diberikan ditandatangani oleh penamaan Pak Wali Kota Munafri itu, dia kemarin mereka dapat santunan itu 20 juta langsung dari beliau. Wah. Iya. Untuk masyarakat itu. Ini luar biasa. Luar biasa. Iya. Maksudnya memang sih segala sesuatu kan butuh proses. Butuh Kak. waktu. Iya, karena selama ini kalau orang memang untuk menjadi jiwa pemimpin itu sangatlah sulit. Betul. Apalagi harus menunggu sampai 14 tahun. 14 tahun itu tadi orang-orang yang punya cinta yang tulus saja. Iya Kak. Jiwa pekerti yang lurus saja yang bisa bertahan ya. Yang bisa bertahan. Ini sama aja saya juga waktu buka usaha di Baru. Itu jatuh bangun ya.
Itu kan 20 tahun ya. Oke, itu Dan jatuh bangun juga itu. Mulai gaji karyawan sekitar 500.000 ya. Oke. Dan jatuh bangun. Tapi yang kita tetap Gelombang-gelombangnya banyak. Tapi yang kita tetap pertahankan sama seperti Bang Maman. Iya. Tetap mempertahankan masyarakat lokal. Oke. Ya, mensejahterakan masyarakat lokal. Walaupun itu tidak gampang ya, Bang. Ya, karena kita harus paham kalau di daerah itu atau mungkin di lorong-lorong, Kak, mereka kan masih pengetahuan pendidikan masih kurang ya. Iya. Setuju. Nah, kemudian rencana atau proyeksi pengembangan kampung wisata literasi dalam kedepannya 3 sampai 5 tahun Kak? Apakah ada target perluasan jangkauan mungkin? Itu lebih mungkin ke yang foundernya ya. Oke. Tapi sejauh ini sudah ada kita ke founder ini sudah membangun relasi dengan para pengusaha. Iya. Dengan para pengusaha kemarin kami ada launching buku kemarin Kak. Di situ? Di BSI. Oh, BSI. UMKM. Itu para pengusaha dari Apindo, dari para pengusaha juga yang dari 2 organisasi ya. Di situ orang pengusaha semua aktif. Di situ mereka mau relasi dengan kampung wisata literasi. Dan di situ mereka langkah selanjutnya adalah membangun kampus di Maros. Ada namanya Ibu Heni. Halo Ibu Heni. Halo Ibu. Dia salah satu kemarin yang launching bukunya di sana, kami diundang ya. Bukunya itu tentang mimpi yang tak dianggap ya. Itu menarik. Jadi dia pengalaman ya. Ibu Heni ini tiba-tiba setelah Pak Wali Kota Munafri 20 juta itu datanglah Bu Heni ini yang pengusaha skincare menghibahkan lokasinya di Maros untuk ini kampung wisata kampus lorong. Tapi dia menghibahkan itu di tanahnya di Maros Kak. Di kota Torikali waktu itu ya. Dia menghibahkan itu. Itu berapa ukurannya? Kurang tahu tapi besar sih di gambar. Lumayan ya. Lumayan bisa iya lumayan besar. Itu mau dibangun apa nanti di situ? Kampus lorong. Oh, kampus lorong. Iya, jadi ibaratnya adalah nanti kampus itu yang mungkin dari lorong-lorong itu yang mau kuliah nanti nanti ke situ. Ke kampus lorong itu yang di Maros Kak, yang mau direncanakan bangun. Itu dari Bu Heni, terima kasih Bu Heni ya. Aduh, dia juga pengusaha tapi berkah luar biasa. Sudah banyak uangnya. Wih, mantap. Iya, terus ada kemarin namanya Pak Asrul, dia pengusaha juga, orang Bugis ya. Kemarin itu dia membangun juga di rumahnya kan besar ya, di Malengkiri kalau nggak salah ya. Pak Asrul ya, dia di rumahnya itu membuat kampus literasi. Kampus literasi juga. Jadi khusus buat orang-orang dari kampus literasi mau belajar silakan ke situ gratis. Wah. Jadi 2 sudah relasi Kak. Sudah menghibahkan rumahnya. Satu yang rumah, satu lagi tanah. Iya. Wih, mantap. Terus yang satu lagi dari Palopo ya. Oh, masih ada pengusaha lagi. mau membantu mendonasikan untuk membangun masjid di kampung wisata literasi. Waduh. Iya. Yang di Maros itu ya? Bukan lain lagi. Oh Kak. iya. Oh, dari Palopo. Lagi. Oh, dari Palopo lagi. Iya. Enggak, maksudnya mau bangun masjid ini kalau ini khusus memang di kampung itu Lorong Denjaking. Iya. Jadi relasi itu, koneksi itu sudahlah sangat kuat. Lihatlah, maksudnya perjuangan yang tidak mudah tapi hasil akhirnya adalah maksudnya Tuhan berikan banyak kejutan ya. Iya Kak. Jadi itulah keikhlasan ya. Iya, betul. Saya belajar ya. Ya, setuju. Jadi mirip-mirip sih yang kisah kami, cuma memang ini betul-betul Kak Maman ini tidak dibayar. Dan dilakukan semua dari hati. Aduh, nanti aku boleh dijadwal ketemu sama Bang Maman ya? Boleh Abang, Kak. ya? Nanti kami rencana kalau bulan November ini kan sekalian datang dengan bule dari Australia. Gitu. Waduh. Rencana kan ada teman dari Australia mau datang. Nanti mau ke sana berkunjung di kampus lorong, kampus literasi. Abang tinggal calling aja. Nanti kita sama-sama. Ya, asik. Ayo Fandi ikut ya. Boleh. Mau serius ikut? Ikut ya, nanti kita ke sana. Harusnya RRI liput juga di sana dong. Iya, boleh. Maksudnya gini, kenapa enggak? Nanti kita bikin apa gitu sih ya? Bikin kegiatan. Apakah RRI kegiatan apa gitu? Ini RRI sudah pernah liput-liput tentang lorong wisata? Belum. Kenapa enggak diliput itu? Nah, nanti kita ini diprogramkan ya Kakak ya. Kalau bisa maksudnya jauh-jauh hari sebelumnya dikabari. Supaya nanti kita tinggal bikin tim untuk ke sana. Bang Kak Arif sudah pernah ke Bali?
Ke Bali? Iya. Belum pernah. Oh, di sana kan Aku belum kita pernah. lihat lorong-lorong wisatanya kan sangat aktif. Oh ya. UMKM. Oh, oke. Jadi itu sebenarnya diharapkan, cuma kan masyarakatnya banyak nggak aktif ya. Oh iya, enggak apa-apa pelan-pelan aja dulu. Harusnya RRI sorot dong itu lorong wisata ya. Oke. Iya. Nanti ini aja di jauh hari sebelumnya kontak Mema, nanti kita tinggal terjun ke sana. Jangan sekali datang itu orang Australia kan ya. Yes. Oke. Nah, kemudian bagaimana peran teknologi digital diimplementasikan untuk mendukung kegiatan literasi di kampung ini? Apakah sudah ada buku digital atau mungkin pelatihan daring atau promosi-promosi begitu? Kan pasti kan sentuhannya akan bersentuhan dengan ini ya Kakak ya. Modernisasi. Ya. Iya, tapi karena kalau Kak Richard ke sana tentu akan merasakan maksudnya agak berbeda ya. Oke. Secara kan di sana masih wifi masih kurang. Itu yang diminta oleh masyarakat Kak Maman dari Pak Lurah. Wifi di situ sangat masih sangat sulit buat mereka dan mereka di kelurahan itu mungkin ada berapa kakak ya? Ada mungkin sekitar 300-an. Dan rata-rata kan di situ tergolong yang maksudnya belum kehidupan belum mampu membayar wifi per bulan. Iya. Itu sih mereka minta wifi Starlink itu. Aduh, semoga ada. Mungkin lihat perbincangan kita ini, semoga ada donatur yang punya cinta juga hati besar untuk bisa membantu ya. Iya, Starlink aja Kak itu ya, tapi harganya mahal sih. Lumayan. Iya. Tapi semoga tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Jadi di sana masih memang kuat konvensionalnya Kak. Jadi itu kalau ketika kita yang mungkin itu sisi kuat mereka ya, sehingga akhirnya bisa terus kuat ya. Atau ya, gimana? mereka nggak aktif di WA. Mereka lebih senang kalau di ketemu langsung cerita-cerita. Gitu. Wah, itu lebih bagus lagi tuh. Iya. Nah, kemudian adakah kerjasama atau jaringan dengan kampung literasi atau pegiat literasi di luar Sulawesi Selatan misalnya? Sejauh ini yang tadi saya sebutkan ada 3 Kak ya. Oh, yang tadi itu ya. Apindo, Oke. ya. Mereka semua mereka berasal semua dari organisasi Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Wih, luar biasa. Ini kalau sudah bersentuhan sama Apindo tuh udah. Iya, dan mungkin buat mungkin yang ingin mengembangkan komunitas-komunitas di luar, ya saya kira mengikuti jejak Kak Maman ini sangatlah bagus. Betul. Jadi maksudnya jangan kita menghitung-hitung dulu ya. Ya, itulah susahnya. Kalau misalkan mau bangun relasi, jangan mulai dari hitung-hitungan dulu. Ada kan biasanya kalau kita bangun relasi Kak bilang berapa ini. Terus misalkan teman-teman yang diajak untuk mengajak di kampung mikir-mikir gajiku udah cukup, mobil ke sana. Nah, kalau mau bangun relasi jangan seperti itu menurut saya. Oke. Pokoknya cinta aja dulu deh. Cinta aja dulu. Itu pasti jalannya walaupun mungkin ada ya pasti akan ketemu gelombang ya. Pasti akan ketemu gesekan-gesekan apa. Tapi kalau memang di awalnya memang udah dasarnya memang udah ketulusan, keikhlasan, cinta kasih udah. Dan mungkin menurut ceritanya Kak Mama sih memang di sela-sela proses itu ya memang banyak yang tinggalkan. Ada mungkin ditipu sedikit yang tidak sesuai dengan cuma embel-embel di awal. Memang begitulah jalan hidup Kak. Memang begitulah. Seperti itu. Dan memang harus menjalani itu supaya kita akan menjadi pribadi yang tangguh dan kuat. Saya pun masuk di berbagai organisasi, ada yang tidak cocok. Namanya jalan hidup ya. Betul. Iya. Betul. Tapi kita mencoba penting kita ikhlas Kak ya. Itu dia. Nah, kemudian ada pesan Kak atau ajakan dari Abang kepada masyarakat di luar sana, bagaimana pegiat literasi dan wisatawan mengenai kampung wisata literasi yang ada di Sulawesi Selatan, sekaligus closing statement boleh? Kalau untuk ajakan ini mungkin lebih ke media digital, selevel RRI mungkin bolehlah menyorot sedikit lorong-lorong wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Makanya tadi di ini aja di calling aja, nanti siapa tahu kita bisa liput di sana kan? Iya, jadi bisa bikin siaran langsung sekalian. Biasanya kan begini juga Kak. Biasanya kan kalau orang wisatawan internasional datang kan, paling diajak ke Rotterdam, paling diajak ke tempat-tempat ya. Kenapa tidak ajak ke lorong wisata? Betul. Mereka akan menemukan sesuatu yang berbeda dan unik. Yang tidak ditemukan sebelum-sebelumnya. Daripada ajak mungkin ke wisatawan internasional makan di tradisional yang tempat-tempat umum, mending ajak ke lorong wisata, kampung wisata literasi yang buang uangmu di situ. Menunjukkan makanan-makanan tradisional. Bisa dibuat langsung ibu-ibu, bisa membuat bersama, diajak bersama, dan berkomunikasi dengan masyarakat. Setuju. Keliling-keliling kampung wisata. Jadi itu sih, jadi kalau untuk closing statement saya Kak, jadi kampung wisata literasi adalah bukti bahwa lorong sempit pun bisa melahirkan cahaya pengetahuan.
ketika masyarakat membaca, menulis dan berbagi, maka sejatinya mereka sedang membangun masa depan bangsanya. Asik. Jadi literasi bukan hanya sekedar membaca, tetapi menghidupkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan kebudayaan. Dan kalaupun mau belajar kebudayaan, ayo ke lorong wisata. Iya. Maksudnya daripada Anda Rotterdam oke saja ya. Tapi kalau kenapa enggak belajar kebudayaan langsung di masyarakat? Itu justru jauh lebih ini ya, kita lebih menemukan bahwa inilah budaya yang benar-benarnya. Nah, itu juga Gitu salah loh. sasaran di desa wisata sekarang ya, yang dibuat di desa-desa wisata di daerah itu. Desa wisata kan harusnya lebih dipromosikan untuk masuk wisatawan. Harusnya. Tapi jatuhnya? Tapi jatuhnya kan tempat destinasi umum. Maksudnya kalau mau ke belajar budaya Bugis, ayo ke desa wisata ini. Iya, Bugis. harusnya. Iya. Gitu loh. Dan saya kira lorong wisata ini, maksudnya gini, kalaupun orang wisatawan internasional tidak ada sempat ke daerah, ayo ke lorong wisata. Lihat bagaimana orang Makassar hidup. Iya. Ya. Dan itu Iya. Dijadwal aja kakak, nanti kita akan ke sana ya. Aku juga tertarik, apalagi mau ketemu sama Bang Maman ini. Ini aku terus sebut namanya. Mudah-mudahan aku bisa ketemu langsung ya. Iya. Oke. Kakak Dir, terima kasih. Terima kasih banyak juga Kang Richard. Terima kasih banyak untuk semuanya. Hari ini kita udah belajar lagi bahwa ya itulah, hidup memang banyak gelombang, hidup memang tidak seindah mimpi. Ya. Tapi kalau misalnya kita punya cinta kasih yang tulus, keikhlasan, kejujuran ya, itu semuanya pasti walau gelombang apapun datang menghadang, kita akan tetap berdiri kokoh. Dan pastinya kuat, dan itu ya, dan itu kan maksudnya kan investasi juga untuk akhirat nanti ya. Dan itu investasi ke akhirat. Yes, oke. Abang Di terima kasih, Ayah Pandi terima kasih, sahabat boy kita berada sampai di sini. Tapi aku masih lanjut lagi nanti sebentar ya, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom. Iya, shalom. Mana siapa salah